Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin, wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai kesimpulan dari pengajian kita, bahwa sesungguhnya orang-orang bertakwa itu Allah telah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'annya. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, di mana Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa di sana. Kemudian Allah pun sebutkan ciri orang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibadal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Allah pun sebutkan ciri-ciri orang bertakwa dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 136. Dan terakhir Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 15 sampai ayat 23. Nah, kita sebagai orang yang mendambakan surga, maka mari kita kemudian mempelajari, memahami, mentadaburi dan mengamalkan ayat-ayat yang berbicara tentang tanda-tanda orang bertakwa, sehingga kita akan dicatat sebagai orang yang bertakwa. Dengan kita bertakwa kepada Allah, insyaallah akan memudahkan kita untuk menjadi salah satu calon penghuni surganya di akhirat kelak. Dan di antara tanda-tanda orang bertakwa yang kita pelajari hari ini adalah bahwa kita ini harus menjadi orang yang selalu berbuat baik di dunia. Setiap aktivitas kita harus dipastikan bahwa itu adalah bagian dari kebaikan yang kita lakukan dan sebagai persiapan untuk menuju Allah di akhirat. Allah pun sebutkan bahwa orang-orang baik itu ditandai, satu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, bahwa mereka sangat sedikit tidurnya di malam hari karena melakukan qiyamul lail, melakukan salat malam di sepertiga akhir malam. Lalu kemudian dilanjutkan wabil asharihum yastaghfirun, bahwa mereka beristighfar di waktu sahur. Artinya bahwa sepertiga akhir malam itu diisi dengan beragam ibadah kepada Allah, di antaranya dengan qiyamul lail dan beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail adalah tempat curhat di sana. Karena itulah Allah setiap sepertiga akhir malam akan turun ke langit yang paling dekat dengan dunia dan kemudian berfirman kepada hamba-hambanya, adakah di antara hambaku yang ingin kemudian memohon kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Adakah hambaku yang ingin memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Adakah di antara hambaku yang kemudian ingin meminta sesuatu kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Adakah hambaku yang ingin bertaubat kepadaku, aku akan berikan taubat kepadanya. Itu hanya berlaku sampai waktu fajar. Untuk itu kita sebagai orang yang mendambakan kebahagiaan dunia, manfaatkan sepertiga akhir malam untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian terampun dosanya sekaligus kita bisa curhat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan berhenti sampai di situ saja. Orang bertakwa masih ada kewajiban lain yang menjadi ciri orang bertakwa. Apa itu? Adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Allah berfirman, wa fi amwalim haqqul lisail wal mahrum, bahwa dalam harta mereka ada hak orang lain. Jadi kita jangan beranggapan dengan baik ibadah kita kepada Allah, salat, qiyamul lail, kemudian istighfar, kita sudah menjadi orang yang baik. Tidak, harus diiringi dan dibarengi dengan perbuatan baik kepada sesama manusia, melalui hak-hak mereka harus dipenuhi, terutama berkaitan dengan masalah harta. Allah berikan harta kepada kita tujuannya agar bisa berbagi kepada mereka, agar itu bisa meningkat hubungan kita dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Maka mari ayat berikutnya kita amalkan, yaitu kemudian mentadaburi dan merenungi tentang kekuasaan Allah yang ada di bumi, merenungi kekuasaan Allah yang ada di langit, merenungi kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Dengan itu semua akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, sehingga kita akan hanya taat kepada Allah semata dan hanya beribadah kepada Allah semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua
semua sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa. Dengan takwa itu insyaallah kita kemudian dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai terminal akhir dari perjalanan hidup kita di atas permukaan bumi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta 'alamu bi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa ala mahabbatik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.